Ya gini loh, jadi aku juga nggak yang hitung-hitungan kayak Amar juga, uangku tinggal berapa? Enggak, jadi ya udah jatahnya Amar dia. Aku mau itu nanti lebih atau ada lebihnya atau kurangnya aku yang nambahin, udah nggak ada hitung-hitungan kayak gitu. Kita udah dewasa gitu loh, jadi nggak ada yang kayak gitu. Tapi istilahnya pendapatannya Amar itu semua masuk ke aku. Oh jadi gini, dia kan cuman emang tipenya ceplas-ceplos kan, karena mungkin dia kecewanya. Jadi minggu lalu tuh sebelum sidang minggu lalu, dia sudah bilang sama Om John, coba Om John ajukan untuk keluarga. Tapi itu kan lah harus lewat Om John kan, pihak keluarga mau telepon segala macam. Nah itu kan harus ada KTP-nya Panji, KTP-nya Adit, dan kakaknya. Kebetulan sudah aku kirim kan KTP dan kakaknya. Kebetulan kata Om John juga kakaknya itu gurem dok, ya udah aku minta lagi dong, aku kan nggak megang gitu kan, aku megangnya cuma yang ada di handphoneku aja. Terus kebetulan Panji responnya agak lama, ternyata dia lagi sakit, Adit lagi di luar negeri gitu kan, jadi aku nggak mau ganggu juga. Nah pas kemarin hari Kamis Bang Amar dengar sendiri kan ngomong, Om gimana udah diajuin belum? Ya kakaknya aja baru dikirim tadi pagi gitu. Mungkin dia mikirnya jadi kenapa nggak sama lo aja sih dokter, maksudnya masuk kakak aku kan aku tuh lebih satset dan lebih ada yang di sini lebih cepet lah, perempuan beda sama laki-laki. Tapi jangan juga nyalain adik-adiknya, kan adik-adiknya juga beda lah, ditambah dia juga pasti ada kegiatan atau pas sebenarnya emang Panji lagi sakit juga kemarin gitu. Berarti bisa dibilang siap ini terkait ada rencana menikah. Enggak sih, kalau untuk di persidangan ini jujur aku nggak siap karena banyak keluarga pasti nanti ada pro dan kontra, harus musyawarah dulu. Kan keluarga kan bukan aku nggak tinggal sendiri, banyak keluarga lah gitu. Jadi nggak fokus aja ke persidangan dulu gitu. Untuk orang tua juga ngasih persyaratan ya kalau ada ingin. enggak ada, orang tua belum ngomong apa-apa, cuman orang tua belum ngomong sampai sejauh mau nikah segala macam, enggak. Cuman orang tua tuh pas kejadian kayak gini cuma bicara kalau Bang Amar bener bela sampai selesai. Kalau Bang Amar nggak bener, ya kamu nggak usah bela dia, serahkan semuanya pada hukum Indonesia gitu. Udah gitu aja pesannya. Tapi kenapa kamu masih berharap menikah sama Amal? Bukan berharap ya, namanya kita dewasa, kan berkomitmen dong pasti hubungan, bukan kayak anak kecil lagi, apalagi kita pernah gagal gitu. Bukan di sini konteksnya bukan berharap, tapi kita sudah dewasa berkomitmen pasti tujuannya ke situ gitu. Tapi kan sekarang lebih penting fokus ke persidangan dulu lah sampai selesai gitu. Nanti kedepannya baru kita omongin. Tapi ada pertimbangan nggak sih ini kan Amal sedang menjalani proses hukumnya, kemungkinan juga akan bertambah. Ya enggak lah, insya Allah kalau kita yakin ngerasa bener kenapa harus lama segala macam, enggak lah. Aku yakin ini semua pasti selesai, pasti. Tapi cinta kamu sama Amal berapa? Aduh, udah nggak usah ditanya-tanya cinta, ini udah kayak anak ABG aja. Sekali lagi, aku sama Amar pernah berumah tangga, sama-sama gagal. Yang pasti komitmennya juga udah nggak main-main lagi gitu loh. Itu aja sih. Dok tadi kan bilang orang tua juga meminta agar kalau Amar benar ya diperjuangkan. Apa yang bisa cara kamu meyakinkan orang tua bahwa Amar ini benar ya? Enggak, jadi waktu pas kejadian ini saya menceritakan sejujurnya kan, karena kan emang saya yang tahu ceritanya ya, dan nggak mungkin juga saya ungkapin di sini, nanti tinggal dilihat persidangan aja bagaimana gitu. Jadi aku cuma menjelaskan apa yang terjadi sebenarnya, nggak ada yang aku lebih-lebihin, nggak ada yang aku kurang-kurangin. Ya terus ya papaku cuma pesan gitu, kalau emang Bang Amar benar ya kamu bela gitu. Kalau kamu masa kita ngelihat benar tapi kita diem aja kan nggak dosa juga kan kita gitu. Kalau emang dia ternyata bersalah ya sudah, mau gimana, hukum Indonesia lah yang berlaku, serahin sama hukum Indonesia gitu aja sih pesannya gitu. Oke? Ini ibu datang atau gimana? Ibu itu datang karena Ibu Titi, jadi Ibu Titi tuh lagi ada munas di Ancol, jadi kita nggak bareng gitu. Dia tadi kesini sendiri, aku kesini sendiri, itu baru datang tuh Ibu Titi. Dokternya selain waktu yang udah diberikan ke Amar itu apa sih dok? Waktu maksudnya Selain ya paling support kan, gimana ya, namanya orang juga lagi terpuruk gitu loh kan, saat semuanya menjauh masa kita mau ngejawab, apalagi aku tahu bagaimana dia sebenarnya, dia tuh baik banget gitu, masa sih kita mau tiba-tiba ngejauh. Ya udah selesain aja dulu sidangnya, aku akan bantu sampai persidangan ini selesai, baru nanti pikirin ke depannya lagi gimana gitu, step by step. materi juga dibantu. Sekali lagi aku bilangin ya, dari awal materi aku tuh udah ada bisnis sama Adit gitu. Walaupun penghasilannya nggak terlalu besar, nggak mungkin dong aku jeberin apa sih gitu. Nah Bang Amar itu ada di dalam suatu PT perusahaan itu. Jadi jatahnya Bang Amar itu nggak aku kasih ke adik-adiknya, tapi aku pegang, aku yang mengurus Bang Amar. Cewek itu kan lebih
cekatan gitu loh kalau urus gitu. Jadi Bang Amar lebih ke bukan nggak percaya sama adik-adiknya, karena adik-adik juga cowok itu beda lah sama cewek lah gitu. Jadi lebih ke aku iya gitu. Dan aku Sebagai apa di perusahaan? Amar itu sebagai komisaris di PT itu. Santer yang beredar bahwa dokter tadi juga Iya, ya gini loh. Jadi aku juga nggak yang hitung-hitungan kayak Amar juga. Uangku tinggal berapa? Enggak. Jadi udah jatahnya Amar dia. Aku mau itu nanti lebih atau ada lebihnya atau kurangnya aku yang nambahin, udah nggak ada hitung-hitungan kayak gitu. Kita udah dewasa gitu loh. Jadi nggak ada yang kayak gitu. Tapi istilahnya pendapatannya Amar itu semua masuk ke aku gitu. Sudah berapa lama tuh? Setahun dari Oktober. Kayak awal mula kan Agustus, mulai bisnisnya itu September Oktober. siapa sih Dok kalau boleh? Ya udah nggak bisa dikasih tahu lah gitu. Oke? Ya, dah. Dok, tadi Apa? dari jalan ini Amar sempat minta untuk dihadirkan ya. Iya, iya. Saat bersidang ya iya harus dong, karena kan dia lebih leluasa kalau di hadir persidangan. Kan Bang Hotmat pun juga bilang kan, maksudnya praktisi hukum juga bilang harus dihadirin biar lebih leluasa, biar lebih enak ngasih keterangannya. Kalau di sana sama kata kayak Om John kayak di kandang singa ya kan gitu. Gimana dia mau berani berkata gitu sih? Iya, mudah-mudahan majelis hakim mengkabulkan itu sih. Kayaknya sih insya Allah mengabulkan ya saat ada pembuktian kalau eksepsi ditolak. Tapi mudah-mudahan eksepsinya diterima, jadi nggak perlu ada pembuktian lagi. Amin ya Allah. Udah. Ini dokter Amir ada selalu hadir nih di dalam. Selalu, karena cuma setiap hari Kamis doang bisa komunikasi. Ya aku cuma berharap tuh sebenarnya sidang tuh bisa komunikasi, karena kan sehari-hari nggak bisa komunikasi sama Mama. Ya agendanya kan jawaban dari jaksa terhadap eksepsi. Persiapannya seperti apa? Ya kalau persiapan ke jaksa dong, kan kita cuma mendengar doang. Coba mendengarkan aja. Tapi dari Bang John terus juga kalau eksepsi dari kemarin ini dimasukkan udah jalan. Ya keyakinan kita pasti ada lah, nggak mungkin kita ajukan kan gitu. Kalau siapa tuh sempat minta dihadirkan persidangan secara offline, gimana Bang? Ya itu kan udah dari awal sidang kan udah kita ajukan permohonan sesuai persyaratan. Kata hakim kan nanti di keputusan sela mau diputuskan. Mau masuk pembuktian kalaupun sidangnya eksepsi nggak dikabulkan kan gitu. Kewenangan majelis hakim untuk menghadirkan atau tidak? Ya nantilah kan katanya nanti di putusan sela mau diputuskan dihadirkan apa tidak. Tapi saya yakin dihadirkan. Pas lagi putusan sela itu. Pas saat putusan sela dihadirkannya. Bukan, pada mungkin selesai putusan sela nanti permohonan kita akan dibacakan. Berhasil maksudnya dikabulkan apa tidak gitu. Kondisi Amar gimana Bang? Barang Bang di sana. Ya alhamdulillah baik, cuma dia kan rindu sama anaknya. Itu apa? Ada yang diungkapin nama Amar. Ya diungkapkan Amar ya itulah. Jangan sampai Om saya sama anak-anak udah dianggap nggak ada gitu loh. Oh iya. Jadi ya kita imbau juga ke mantan istrinya untuk bisa lah anaknya minimalnya suaranya bisa direkam dikirimkan ke Amar kan lebih bagus juga gitu menurut saya. Tapi mantan istrinya bilang ada komunikasi, selalu ada komunikasi antara anaknya Amar lewat itu. Itu benar Bang? Mungkin itu dulu, kalau sekarang kan enggak. Sekarang udah berapa lama enggak Bang? Ya sejak NK itu sepengetahuan saya ya. Tapi yang dulu-dulu saya kan nggak pernah ada keluhan begitu. Ini kan baru dia ngomong kan gitu. Semalam kan 1 jam berhubung dengan saya kan gitu. Tapi komunikasi sama anak terputus berarti Bang? Ya terputus lah kan. Karena aksesnya kan nggak mudah. Pengacara aja aju permohonan dulu. Lampirkan KTA dulu, apa semua ya itu SOP-nya. Tapi ada obrolan ke Abang nggak sih? Amar minta tolong gimana kondisinya Bang? Hah? Amar pernah tanya nggak ke Abang terkait kondisi anak sendiri? Ya kalau kita memang ditanya ya kita kan paling memantau di medsos doang baik. Cuma kan kepingannya Amar kan ya mungkin mendengar suaranya lah kan. Tapi Abang udah berusaha mencoba belum sih Bang untuk bisa ditahu kabar dari Ya saya kan baru ngomong semalam kan. Karena kan dia sama saya komunikasi semalam itu kan lama. Gitu. Ya tentu masalah hukumnya.
strategi ke depannya. Kemudian ya, iya masalah anak itu yang dia bicarakan sama saya. Jangan Om katanya anak-anak nanti lupa sama saya. Ya kalau bisa cobalah Iris bisa mantan istrinya, ya minimal merekam suaranya lah untuk dikirim ke Amar kan bisa juga melalui PH nanti waktu berkomunikasi kita dengarkan suara anaknya gitu. Ngobrolin soal keinginan mau menikah juga. Oh nggak ada. Nggak ada. Ya itu kan konteksnya mungkin pribadi lah itu ya. Bang, Kam- katanya mau dari BNN, mau BNN sama Raffi Ahmad sih katanya mau wujudin usaha bang. Ada itu. Terlambat dong kamu, kan udah ke sana dia. Ya kan? Kondisi Ahmad sekarang gimana bang? Oh, jauh-jauh. Ya alhamdulillah baik, ya psikis pasti lah ya. Tapi kan udah 1 bulan dia udah mulai menyesuaikan lah, menyesuaikan diri kan. Tapi bang, setelah kemarin bersama Raffi dan Nenek, ada terang nggak sih bang untuk Amar sendiri? Ya Amar kan nggak sempat ketemu kan. Rapinya karena akses untuk situ kan belum boleh dijenguk katanya. Mungkin itu lebih tanya ke Rapi lebih bagusnya. Sebenarnya harapan Bang Amar bisa bertemu mau dijenguk ada isu atau mungkin ada pertemuan Amar, ada Raffi dan kawan-kawan mau ke Nusa Kambangan, mungkin Bang Amar sendiri ada sudah dapat info atau ada keinginan apa sih Om perihal mungkin ada pesan atau apa yang bisa mereka? Ya nggak ada. Karena kan itu mungkin dia nggak akan diberitahu kan gitu. Ya kita kan juga nggak ada pemberitahuan secara resmi. Oke ya. Keluarga Amar hadir bang. Hadir lah itu tanya ibu dokter dong. Hadir. Tanya ke ibu dokter karena kan orang itu kan beliau kan yang biasa sama Adit. Kemudian